warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Hermalinda Citra Resmi. Yang kedua Fitri Ardita. Yang ketiga Mita Amelia. Kelompok 5 ini akan membahas materi tentang hak dan kewajiban negara ya teman-teman. Nah, materi yang mau kita sampaikan ini meliputi 5 poin. Nah, poin yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban negara. Yang kedua, contoh hak dan warga negara. Yang ketiga, contoh kewajiban warga negara. Yang keempat, wujud hubungan warga negara. Yang kelima adalah contoh kasus. Nah, karena di sini kami berkelompok, mungkin saya nggak menjelaskan semua. Saya akan menjelaskan poin 1, 2, dan 3. Nanti teman-teman saya membantu di part lain dan bantu untuk editing di video ini. Oke, saya lanjut lagi ke poin pertama ya. Poin pertama itu adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita lanjut di poin pertama. Poin pertama adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Saya yakin mungkin teman-teman lain udah mengerti lah soal ini karena kita belajar pendidikan kewarganegaraan itu dari SD ya. Cuman mungkin ini akan menambah pendapat lain atau pemikiran baru atau kalimat-kalimat yang mudah dipahami, atau penjelasan saya kurang lengkap, teman-teman bisa melengkapinya gitu ya melalui narasumber lain ya. Pengertian, kita balik lagi ya. Pengertian hak dan kewajiban warga negara itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, dan bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dengan orang lain. Kita tidak boleh merampasnya, entah secara paksa ataupun tidak. Namanya hak, kalau bukan milik kita ataupun bukan hak kita, bukan bagian kita, itu tidak boleh ya. Dan orang juga tidak boleh mengambil hak kita, apa yang menjadi hak kita, menjadi kepunyaan kita gitu, begitu ya. Terus itu pengertian hak. Dan sekarang lagi kita beralih ke pengertian kewajiban. Apa sih pengertian kewajiban? Nah, itu gampang banget, kalian juga pasti udah tahu. Cuman ini karena satu kesatuan dari materi hak dan kewajiban, jadi saya harus menyampaikan pengertiannya. Oke. Pengertian kewajiban itu adalah hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang kita lakukan secara sudah mendapatkan hak, tergantung situasinya. Nah, perlu teman-teman ketahuin ya bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau nggak seimbang, bisa terjadi pertentangan dan bisa menempuh jalur hukum. Karena saya membawakan materi hak dan kewajiban, jadi saya harus menjelaskan sedikit tentang hukum dan pasal-pasalnya. Karena hak dan kewajiban nggak akan punya kekuatan kalau nggak ada hukum dan pasal yang melindunginya gitu. Nah, sekarang kita ke contoh hak warga negara ya. Apa aja sih hak-hak yang kita dapetin itu, dan pasal-pasal berapa sih yang melindungi dari hak itu? Nah, sekarang saya akan menyampaikan itu. Yang pertama adalah berhak mendapatkan perlindungan hukum, pasal 27 ayat 1. Yang kedua adalah berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga adalah berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dalam pemerintahan, pasal 28D ayat 1. Yang keempat adalah bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai, pasal 29 ayat 2. Yang kelima adalah berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam adalah memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan yang berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, itu pasal 28. Sekarang kita ke contoh kewajiban warga negara. Sama halnya seperti hak ya. Hak itu kan mempunyai hukum. Kewajiban juga punya kekuatan hukum. Nah, kekuatan hukumnya itu saya akan sharing ya ke teman-teman. Yang pertama adalah wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan serangan musuh. Itu
pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dan yang kedua, wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. Yang kelima adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. Yang kelima adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2. Tiap negara tuh wajib turut gitu, serta dalam pembangunan untuk mencantumkan mengenai hak dan kewajiban. Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Pasal 28. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal yang mencantumkan mengenai hak dan kewajiban. Contohnya adalah pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Itu teman-teman. Nah, sekarang akan dilanjutkan dengan teman saya, Saudari Mita Amelia, untuk poin 4 dan 5. Halo, assalamualaikum. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang wujud hubungan warga negara dan negara dan contoh kasusnya seperti apa. Supaya dapat terwujudnya hubungan antara warga negara dan negara, maka diperlukan beberapa peran. Peranan ini adalah tugas yang dilakukan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh setiap individunya. Dalam Undang-Undang 1945, pasal 27-34 disebutkan banyak hal mengenai hak warga negara. Mungkin contohnya seperti hak atas pekerjaan, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, hak mendapatkan jaminan sosial. Nah, mungkin itu contohnya. Lalu kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia yaitu kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, kewajiban membela negara, kewajiban dalam upaya pertahanan negara, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban warga negara terhadap negara. Mungkin ini beberapa ketentuannya yaitu hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara yang menjamin hak asasi warga negara, dan kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, dan kewajiban negara memberikan jaminan sosial, serta kewajiban negara memberikan kebebasan untuk beribadah. Nah, sebenarnya masih banyak contoh-contoh tentang wujud hubungan warga negara dan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai wujud hubungan warga negara dan negara. Kita langsung aja ke contoh kasusnya, yaitu tentang mentaati hukum lalu lintas. Contohnya sih kebanyakan pelajar kali ya, dia suka bawa motor ke sekolah, kemana, tapi dia belum punya SIM sama sekali. Pasti itu kan
melanggar hukum yang ada. Nah, yang kedua yaitu membayar pajak. Coba kita perhatikan tentang orang sekitar, pasti banyak banget yang belum bayar pajak sesuai ketentuan yang udah ditetapkan dalam undang-undang. Setiap orang pasti punya tanggung jawab untuk membayar pajak dan wajib membayar pajak sesuai ketentuannya. Kalau nggak bayar pajak, apa kata dunia? Yang ketiga yaitu perlindungan hukum. Mungkin salah satunya kita diberikan hak akan jaminan perlindungan hukum, yaitu kita ingin merasakan kita dilindungi oleh hukum. Mungkin ada juga beberapa orang yang terasa terancam, belum mendapatkan hak perlindungan hukumnya, seperti penganiayaan, kasus kriminal, dan lain-lain yang mungkin yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, buat teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang dipahami. Saya juga di sini masih belajar. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.